suri padana si sadaro habida Jesus narap parulung roha di Tuhanda marsaulion matuauni nasahatsian asli di rohana Tuhalakna persia sasude Ido di baina sidah posanda Padang beha persorean nabe Martuana saripe pangajari di anakona asal tumurju na somar pasotan kadupari tumangiakon akai Tuhan Yesus asa saibana Mama susah sudenai Uti lehon asini rohana Manuki hasatulang pangai Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebon Jeruk yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, Sapa HKBP Kebon Jeruk. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebon Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Sapa hari ini Rabu tanggal 27 Agustus 2025 tertulis pada kitab Efesus pasal 3 ayat 20 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada bagian akhir dari pengajaran dan nasihat-nasihatnya, Rasul Paulus tiba pada kesimpulan berupa puji-pujian bahwa hanya kepada Tuhan Allah semata segala kemuliaan. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Dialah sumber kekuatan dan kehidupan yang melimpah-limpah. Bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan melebihi apa yang dapat dipikirkan dan yang diminta dalam doa. Sebab Tuhan dalam rohnya yang kudus bekerja di dalam diri orang-orang percaya dan di dalam gerejanya. Jemaat adalah tubuh Kristus.
dan Kristus sendiri menjadi kepala yang harus dimuliakan dan ditaati. Saudara-saudari, memang kita harus jujur dan mengakui bahwa banyak perkara, banyak hal dan peristiwa yang sulit kita pahami dalam kehidupan ini. Banyak hal yang kita harapkan ternyata tidak terwujud seperti apa yang kita inginkan, sehingga membuat kita menjadi bingung, kecewa, dan diliputi kegalauan hati. Hati kita sebagai orang tua seringkali merasa seperti disayat oleh sembilu melihat tingkah laku anak-anak yang suka melawan, dan mereka sudah tidak lagi menghormati kita sebagai orang tuanya. Sungguh miris rasanya hati kita mendengar ada orang tua atau suami istri yang sudah tua renta tidak diperdulikan oleh anak-anaknya sampai mereka meninggalkan tempat, rumah, dan sebagainya, juga meninggal tanpa ada anak-anak mereka yang memperhatikannya. Semua ini bisa terjadi oleh sebab manusia tidak lagi takut kepada Tuhan dan semakin hilangnya kasih yang tergerus oleh roh zaman. Bagaimanakah kita menyikapi keadaan yang demikian ini? Renungan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada semua orang percaya, termasuk kita, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, dan Dia mau agar kita bangkit dan terus berdoa serta bekerja melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mungkin tidak dapat memahami banyak hal dalam kenyataan hidup yang kita alami karena pikiran kita yang terbatas. Namun kita diingatkan bahwa kuasa Tuhan melebihi segala-galanya, dan Tuhan mampu melakukan segala sesuatu lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah Roh Kudus di dalam Dia kita biarkan bekerja dan berkuasa dalam perjalanan dan kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Yesus dalam roh-Nya bekerja dan mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Dan Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan biarlah hanya bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah pagi ini kami serahkan kehidupan kami bagi Tuhan. Kami berdoa, biarlah hanya kepadamu kemuliaan dan pujian selama-lamanya dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami.
Terlebih firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini menyapa kami. Sebagai kesimpulan daripada nasihat-nasihat Rasul Paulus, dia menasihatkan biarlah segala pujian kemuliaan bagi Allah, karena Engkau senantiasa bekerja di dalam Roh-Mu yang ada di dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh-Mu senantiasa diam di dalam diri kami untuk menggerakkan kami, hati kami, pikiran kami dengan iman, melakukan segala yang baik di hadapan Tuhan melalui kehidupan kami kepada semua orang. Terima kasih Bapa atas firman hari ini. Kami serahkan juga kehidupan kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita dalam kehidupan kami yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami akan melakukan aktivitas kami serahkan kehidupan kami, roh, jiwa, raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.